Piye Nur kabare? Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat KR 53, Kicau Rakyat 53 di hari yang cukup cerah ya, karena kalau hari-hari kemarin kota Jombang diguyur hujan, hari ini hanya mendung-mendung cerah ya, masih cerah, dan semoga Anda semuanya juga dalam keadaan sehat. Kalaupun ada yang sedang kurang sehat hari ini, kita doakan semoga lekas membaik dan beraktivitas kembali. Ya, hari ini hari Selasa ya, menjelang besok kita akan melakukan pilkada. Dan kemarin juga sebenarnya bertepatan dengan Hari Guru ya. Nah, kalau kita lihat ada banyak ada banyak tantangan-tantangan baru ya yang dihadapi oleh para guru-guru kini. Dan kita akan obrolkan bersama kawan kita. Ada Aan Ansori. Halo Nur, selamat malam Nur. Selamat malam, sehat An? Alhamdulillah baik, panas, dingin. Dan apa ini? Panas ini karena cuacanya atau karena besok pilkadaan? Mungkin suasananya double ya Nur ya. Suasananya panas secara literal begitu, dan yang kedua mungkin karena besok coblosan gitu kan. Politiknya juga panas ya. Iya, apalagi aku mendengar bahwa malam ini kayaknya akan ada bom-boman gitu kan. Bom-boman itu bom yang menyenangkan. Awalnya memang menyenangkan ya, tetapi pada akhirnya kemudian itu akan berdampak pada kualitas demokrasi kita. Itu juga yang nanti akan merupakan dampak dari bagaimana sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu, karena orang memilih itu didrive dengan dengan dorongan uang dan lain sebagainya. Dan itu juga ada persoalan dengan pendidikan politik kita ya. Aku kira memang seperti itu, yang belum tuntas kan seperti itu. Dan tidak tahu kita kapan tuntasnya ya. Ya, malam hari ini kita ngomong refleksi Hari Guru. Kalau dalam perspektif kamu sendiri ya, sebelum nanti kita ngobrol dari perspektif orang tua. Aduh, jadi merasa tua ini. Menolak tua lagi. Nah, kira-kira kalau pengalaman An sendiri nih selama belajar ya mengenyam pendidikan, baik di pendidikan dasar, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, kira-kira hal menarik apa sih, atau ada pengalaman yang sangat berkesan kamu ketika berinteraksi dengan guru? Aku itu kan dibesarkan di dalam sistem pendidikan yang mostly itu Islam ya. Islami ya. Islami itu. Sejak TK. Ada TK Islam. TK Muslimat. Oh iya. kurang Islam apa ya? TK Muslimat, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, MI, Madrasah Sanawiyah, campur mondok. Kemudian SMA Islam campur mondok. Kemudian di Universitas Darul Ulum, kemudian ditambah di Tebu Ireng gitu. Jadi ya sama seperti seperti kebanyakan orang-orang yang hidup di dalam sistem pendidikan kayak gitu. Jadi pasti ada suka dukanya gitu. Yang paling menarik bahwa yang juga aku rasakan hingga sekarang yakni betapa penetrasi agama di dalam pendidikan itu menjadi sangat kuat gitu kan. Menjadi sangat kuat. Kita diajari tentang agama. Yang menurutku menariknya adalah bahwa agama itu kemudian diajarkan itu kebanyakan itu aspeknya aspek ritual. Bagaimana sholat, bagaimana bersuci, rukun Islam, rukun iman, halal haram, najis tidak, sesuatu yang memang itu baik gitu kan. Ya itu memang baik gitu. Tetapi belakangan kemudian aku melihat bahwa itu tidak cukup sehat ya Nur ya. Tidak cukup sehat, artinya begini, bahwa agama kemudian hanya dinarasikan untuk hal-hal yang bersifat ritual ke atas begitu. Padahal kalau kita lihat belakangan ini kan iya, bagaimana negara ini itu menjadi butuh pendidikan agama yang kaitannya itu dengan aspek yang horizontal. Jadi misalkan bagaimana kita memperlakukan orang lain, kemudian bagaimana kita ini bisa berpikir kritis,
bagaimana kemudian kita tidak melakukan kekerasan, bagaimana kita tidak korupsi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang tadi aku sampaikan ini tadi itu tidak mendapat porsi yang cukup lumayan di atau dalam, tidak balance mungkin ya, tidak seimbang antara yang ke atas sama yang ke samping. Betul Nur. Nah, kalau kemudian itu artinya kemudian menjadi satu pemikiran tersendiri bagiku. Dan yang kedua kemudian ya, guru itu kemudian dinarasikan sebagai sosok yang memang tidak bisa dikritik gitu ya. Guru itu menjadi otoritas kebenaran yang ketika otoritas kebenaran ini kemudian saya tuh mau ngomong, mau di-challenge, mau ditantang kok kayaknya itu kan nggak punya etika banget nih. Mau digoda lah. Iya gitu kan. Jadi kita aspek-aspek kekritisan itu kemudian menjadi sangat kurang. Kamu bayangkan, kamu bayangkan saja lah misalkan bahwa sistem pendidikan kita per hari ini dari dulu sampai aku sekarang itu rata-rata itu tidak banyak guru yang kemudian tidak merasa alergi ketika memiliki siswa yang kritis, memiliki siswa yang suka bertanya, memiliki siswa yang suka menggugat tentang kemapanan yang lain. Iya, ini yang muncul di dalam memoriku ketika di TK sampai kemudian di SMA dan juga di kampus. Dan yang ketiga selanjutnya adalah soal penggunaan ini ya. Kalau dulu mungkin kekerasan itu masih bisa ditolerir ya. Jadi melakukan kekerasan secara fisik, hukuman kayak dengan gitu. Dengan alasan supaya anak menjadi disiplin, menjadi lebih gitu. baik. Betul. Itu masih ini itu ya. Masih sangat kuat, meskipun belakangan kemudian hal itu menjadi tarik ulur ya. Menjadi tarik ulur artinya sebagian guru yang aku lihat itu juga mulai melakukan gugatan, kenapa kok kami tidak diperbolehkan untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu ya, dalam kerangka untuk mendisiplinkan anak. Pada satu sisi undang-undang tidak memperbolehkan siapapun termasuk pendidik itu untuk untuk menggunakan kekerasan verbal. Bahkan itu bisa menjadi bumerang bagi guru ketika dia melakukan kekerasan. Iya, dilaporkan dan ya banyak sekali contoh kasusnya. Seperti itu Nur. Jadi itu yang kemudian aku mencoba refleksikan per hari ini. Misalkan apakah yang aku alami di masa lalu ketika aku mengenyam pendidikan kayak gitu, itu juga dialami oleh generasi saat ini begitu. Tapi kalau aku lihat ya, misalnya guru itu seolah seseorang yang maha benar atau seseorang yang tidak pernah salah. Itu sebenarnya memang frame dari guru ataukah bentukan dari sosial masyarakat kita? Kalau kita lihat ketika ngomong guru, setiap seolah-olah itu masyarakat selalu bilang guru itu adalah sosok yang memang dia selalu patut dicontoh, yang tidak pernah berbuat salah. Kalau kita lihat kan bentukan masyarakat kan gitu. Jadi ketika ada guru kok pulang malam, itu kayaknya nggak pantas. Atau pas ditanya, kok guru kok nggak tahu? Seolah-olah guru itu harus menguasai semua hal gitu kan. Betul. Itu kan kadang kita sebenarnya guru kok merasa sok gini, atau jangan-jangan sebenarnya itu juga bentukan dari sosial yang membuat guru jadi merasa seperti itu kan. Pada awalnya kemudian itu tidak salah kan, karena masyarakat kita itu meletakkan guru itu sebagai satu tingkat lebih tinggi. Bukan, satu tingkat lebih rendah ketimbang Tuhan lah. Kayak gitu kan. Jadi anggap saja bahwa dunia ini adalah dunia yang dipenuhi oleh dua model manusia. Orang yang tidak beradab, orang yang bodoh, orang yang jahil gitu. Di satu sisi, kelompok yang satunya adalah kelompok-kelompok terdidik begitu. Sehingga menjadi tidak salah kalau kemudian masyarakat yang tadi aku sampaikan itu masuk di wilayah yang tidak terdidik, yang tidak beradab, kemudian melihat guru itu menjadi sesuatu yang sangat tinggi seperti itu. Tetapi yang mungkin lupa disadari adalah, karena aku juga pendidik ya Nur, kecerdasan, kepinteran, ilmu yang tinggi
itu adalah kutukan juga. Kenapa? Karena privilege itu mendorong orang, menggoda orang untuk tidak sadar diri, dan biasanya itu dia akan abuse of power. Ya. Jadi kan begini kan, kelebihan ya, privilege yang diberikan ke kita dalam hal ini misalkan guru, itu kan privilege yang tinggi loh. Ya, pada titik itu dia dianggap sebagai orang yang pintar, dianggap orang yang perlu diteladani, maka di titik itu derajatnya itu diangkat. Nah, tidak banyak orang yang kemudian menyadari para guru itu bahwa semakin besar privilege yang ia terima, itu berbanding lurus dengan responsibility yang harus ia jaga. Yang harus ia jaga. Gitu kan. Jadi semakin orang itu pintar, semakin orang itu cerdas, semakin orang itu makin nggak bisa kemana-mana harusnya. Ya, betul. Semakin terbatasi. Semakin terbatasi karena apa? Ya karena itu tadi privilege itu tadi. Dalam hal apa? Misalkan beginilah. Misalkan soal kepantasan dan tidak pantas seperti itu kan. Itu soal pantas, atau kemudian soal etika dan lain sebagainya. Nah, di titik ini kemudian bebannya untuk menjadi guru itu menjadi lebih besar kan, dan kemudian tidak banyak guru yang misalkan yang kemudian menyadari tentang besarnya potensi itu dan besarnya godaan untuk itu. Misalkan ketika dia ngomong, loh aku ini kan guru, aku bisa melakukan apa saja pada murid-muridku. Ya. Dia mempersepsi bahwa oleh karena dia guru, dia mempunyai kewenangan, maka ia merasa boleh melakukan sesuatu yang secara etika dan secara moral itu harusnya tidak. Kayak gitu. Misalkan nyentak, atau kemudian kita lihat biasanya di TikTok, kemudian ia mempermalukan. Yang kemarin rame itu kan, misalkan ada anak kecil, anak Sidoarjo atau apa, kamu turun nanti lah, lalu kok sekolah. Iya. Aku turun nanti, turun di kuburan. Terus kamu kok gini? Kayak gitu kan. Itu kan aku tidak tahu, mungkin guru itu merasa otoritasnya di challenge, kemudian live, kemudian ia merasa harus menundukkan orang yang kecil itu. Lalu kita tidak berpikir bahwa bagaimana dampak misalkan psikologi anak ketika ia dipermalukan di hadapan publik. Di hadapan publik. Itu kan di hadapan banyak orang tuh, ya. Kemudian di live, kemudian disebar kayak gitu kan. Kamu lihat saja misalkan face-nya dari anak itu kan seperti apa gitu kan. Aku tentu tidak menyalahkan guru secara serampangan dalam kasus video itu, tetapi seperti yang tadi aku sampaikan, Nur, bahwa semakin tinggi posisi seseorang dalam hal ini guru, itu semakin ia dituntut untuk bisa menjadi lebih wise, bisa menjadi lebih terkontrol. Itu sebabnya tidak mudah, Nur, menjadi guru. Makanya saya tidak tertarik jadi guru. Tidak mudah menjadi guru kan. Di barat misalkan. Iya benar. Di barat itu memang nggak mudah jadi guru itu kan. Jadi orang itu jadi guru itu bukan karena ia lulusan gelarnya SPD, kemudian SPAUD, SPAUD dan lain sebagainya, tetapi kalau dalam istilah teologinya itu calling, itu tuh panggilan. Iya. Jadi panggilan, ia tidak hanya soal profesi, ia panggilan, kayak gitu. Dan nggak hanya sekedar gaji yang nggak seberapa. Iya, kemudian kan akhirnya soal gaji itu kan ditarik menjadi, ya sudah kalau nanti gajinya tinggi, kami akan profesional dan lain sebagainya. Mungkin saja seperti itu, tapi lagi-lagi kalau kemudian guru tidak memiliki kesadaran bahwa sebenarnya tugasnya sangat mulia, maka ya akan menjadi gagal untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang teladan kayak gitu. Aku kayaknya nyalain guru terus ya. Padahal istriku juga guru. Nah, mungkin kita nggak ingin menyalahkan guru, tapi kita justru ingin melihat dari sisi-sisi yang berbeda ya. Jadi nggak sekedar, aku sendiri pernah nggak guru ya, hanya disuruh beberapa kali ngaji gitu kan, TPQ gitu.
udah angkat tangan nggak kuat. Karena menghadapi banyak anak, apalagi anak SD ya, bagaimana mereka saling bertengkar, bagaimana kita gimana sih, kita nggak boleh mereka untuk marah atau bertengkar sama temannya, tapi kita marahin anak kan. Iya, sama aja. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu kan contohan, itu jadi beban seorang guru. Jadi ketika kita misalnya nih, aku punya kebebasan untuk mau berpakaian seperti apa, tapi karena aku guru pasti akan digunjing orang. Kok guru kok nggak pakai kerudung misalnya nih? Guru kok pakai baju lengan pendek? Walaupun sebenarnya itu hak aku, itu nggak melanggar, tapi itu jadi satu apa ya? Itu tadi personality yang akhirnya terbatasi oleh ya profesi jadi guru. Itu sisi-sisi yang apa ya, aku lihat yang itu menjadi beban banget. Makanya ada dilema substansi, aku menyebutnya sebagai dilema substansial ya, menyangkut soal sebenarnya pencitraan seorang pendidik itu harusnya seperti apa. Di dalam tradisi kita yang feodal seperti ini, masyarakat kita menuntut begitu besar terhadap guru, dan yang paling menurutku di atas soal integritas itu ada yang bersifat simbolik, Nur. Misalnya tuh. Simbolik, ya seperti yang tadi kamu sampaikan, bahwa kamu tidak dianggap di satu komunitas sebagai guru yang baik kalau cara berpakaianmu tidak sesuai dengan apa namanya, dengan gambaran atau imajinasi ideal dari orang itu. Sungguh pun misalkan kita bisa berdebat bahwa ini yang dilihat itu keteladanannya, ya, otaknya, perilakunya, atau sekedar simbol dari pakaiannya itu sendiri. Tapi tuntutan dari masyarakat seolah semuanya persis. Jadi mulai dari secara akademik, ilmunya, perilakunya, persis. Semuanya, dan itu menurutku berat ya untuk jadi guru. Persis. Nah, pada titik tertentu kemudian publik kita itu lebih cenderung melihat guru itu dari tampilan secara simbolik saja. Ya, jadi kalau kamu misalkan menjadi guru, apalagi guru agama, ya yang dilihat itu bukan akhlakmu secara genuine ini, gitu. Apakah kamu korupsi, apakah kamu memperlakukan orang dengan baik atau tidak, tapi the way you dress. Lihat casingnya. Iya, lihat casingnya dulu kan. Lihat casingnya dulu seperti itu. Yang itu juga bisa menjebak, Nur. Bisa menjebak itu misalkan begini kan. Jadi kalau ada orang melakukan dosa sosial tinggi, kemudian cara untuk menetralisir dia agar supaya publik menganggapnya baik, ya cukup dengan melakukan meletakkan simbol-simbol agama. Dan itu di Indonesia berhasil kan? Oh iya, misalkan begini, korupsi ya, atau terdakwa, tersangka dan lain sebagainya, pelaku kekerasan lah. Pelaku kekerasan, pokoknya ini ya, terdakwa di pengadilan, kemudian ya tiba-tiba bisa tampil menjadi sangat solih, agamis, dan tentu tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi sekali lagi itu adalah simbol di masyarakat kita bahwa kesalehan secara simbolik, Nur, ya, religiusitas secara simbolik dalam bentuk baju itu dianggap bisa mengkompensasi dari seluruh kesalahan-kesalahan itu, dan celakanya kemudian bagi orang-orang seperti ini dia merasa cukup, ya sudah. Seperti ini aja, toh nanti kalau aku udah selesai, aku mau lepas dan lain sebagainya, ya urusannya. Jadi bukan aspek yang beragama secara substantif dan lain sebagainya itu. Nah, di titik ini, Nur, kemudian menjadi penting bahwa di dunia pendidikan kita itu kan kita mengenal kalau istilahnya Nadim itu kan tiga dosa besar pendidikan ya. Aku menambahkan 3+, Nur. 3+ sama saja. Iya kan. Kalau miliknya Nadim itu kan kekerasan seksual, bullying, dan intoleransi. Aku menambahkan plusnya itu korupsi, Nur. Ya, praktek koruptif itu dimulai misalkan banyak jam kos, jam kosong dan lain sebagainya. Anakku itu sering ngeluh sekolah di daerah Dr. Sutomo itu. sering jam kos dan lain sebagainya. Ini bagaimana kayak gitu. Nah, dari aspek intoleransi misalkan, kita melihat bahwa pengajaran agama itu begitu gencar di sekolah.
Tadi barusan aku lihat misalkan di Jombang saja, sekarang itu setiap SD itu ada muatan lokal dinia, Nur. Dah dari dulu. Iya, ada muatan lokal dinia. Sekarang ini itu mencetak proyek buku mulok itu 1 miliar. Mulok keagamaan. Mulok keagamaan itu. Iya, jadi sampai ada, kalau anakku ya, sampai ada pelajaran pego, kemudian apa tuh yang ala-ala aja. Iya, ala-ala gitu. Ala-ala tanalul ilma illa bisitatin. Jawabannya anakmu. Iya, bahasa apa pondok ada. Iya. Aku tentu mengapresiasi. Itu positif sih. Aku ini positif. Tetapi lagi-lagi begini, agama ini sebenarnya kalau kita anggap menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam kehidupan manusia, maka kita bisa lihat ya, kita bisa lihat misalkan aspek agama apa yang diajarkan kepada masyarakat itu sendiri. Kan kemudian gini, Nur. Jadi agama itu dibenamkan sedemikian kuat. Di satu sisi tingkat intoleransi pelajar itu, intoleransi terutama terhadap pemeluk agama yang lain, itu kan sangat buruk, Nur. Sekarang jadi kan kita ini beragama, dicekoi sedemikian banyak agama, harusnya kan menjadi baik. Harusnya, secara teori. Secara teori kan harusnya menjadi baik. Menjadi baik itu misalkan kalau sama orang yang sama manusia, dia harus menghormati. Tetapi ini kemudian tidak berbanding lurus. Berarti kan ada yang salah, Nur. Ada yang salah kan seperti itu. Makanya, kemarin ya misalnya sempat jadi ngomong politik lagi, kayak misalnya di debat politik juga kemarin sempat diomongin ya, misalnya sekian murid menghafal bukan hal yang buruk, itu positif. Tapi menghafal dan mengerti atau mengimplikasi, maksudnya gini, daripada dia menghafal tapi dia masih melakukan bullying pada temannya, itu kan lebih baik ini bullyingnya diselesaikan dulu daripada mereka menghafal surat-surat tuh kan. Surat-surat atau bisa membaca kitab apa-apa, bukan hal yang negatif, itu positif. Tapi itu tadi yang kamu bilang tidak berbanding lurus. Jadi tidak seimbang. Tidak berbanding lurus dengan goalnya itu tadi. Makanya jadi nggak jaminan anak yang hafal Al-Quran kemudian dia tidak melakukan pembulian, tidak melakukan kekerasan seksual, tidak kemudian melakukan praktek intoleransi. Nah, ada hal yang kemudian karena ini guru, maka ada hal yang kemudian harusnya setiap guru itu bisa memahami apa yang disebut dengan taksonomi Bloom. Apa itu? Jadi taksonomi Bloom itu begini, setiap guru pasti ngerti ini. Ya, karena soalnya aku tutup guru. Jadi gini. Jadi model berpikir orang itu ada 6 tingkat. Ada 6 tingkatan. Semakin tinggi semakin bagus. Semakin bagus. Itu kan. Yang basic 1 sampai 3 itu disebut sebagai lower order thinking skill. Model berpikir level rendah. 1, 2, 3. Yang paling rendah itu adalah to memorize. Mengingat. Hafalan. Iya, itu paling rendah. Paling rendah ya. Kalau mau dinaikkan, itu adalah to understand. Mengerti, memahami ya. Iya. Ya. To understand itu level 2. Dalam level yang rendah itu. Yang ketiga itu to apply. To apply. Jadi to memorize, to understand, to apply. Jadi kalau ada orang misalkan baca surat, ya, dia bisa membaca surat, dia bisa menghafal surat itu, ia bisa memahami. Ya, itu bisa memahami, lalu ia bisa melakukan, itu dia di level rendah. Kayak gitu. Ini bayangkan, kamu tadi ngomong, ngapal noto, ngerti gak, ngelakoni mbo. Gitu kan. Misalkan apalan kan. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Lalu kemudian ia hafal itu, tapi ia memahami enggak? Pemahamannya benar atau tidak? Gitu kan. Masalahnya mereka disuruh memahami enggak? Atau mereka hanya disuruh hafalan masalahnya. Nah, di situ kemudian makanya menjadi guru itu kemudian harus paham soal itu ya. Udah. Ini level 3 ya, level 1, 2, 3 ya. Yang ke atasnya? Ya, ke atasnya ini, jadi guru itu harus merangsang orang itu naik ke level 1, murid-muridnya ke level 1, 2, 3, lalu keempat. Yang keempat itu masuk higher order thinking skill. Cara berpikir yang tingkat tinggi.
Nomor 4 itu adalah to analyze. Menganalisis. Masih sangat jarang sih. Menganalisis. Misalkan ia membaca teks apa, dia menghafal teks apa, ia kemudian bisa memahami itu, dia melakukan itu. Lalu yang keempat, dia kemudian menganalisis. Benar nggak yang dia omongkan ini? Benar nggak yang aku pahami itu? Oke, itu nomor 4 Nur. Kalau mau naik ke level 5, to evaluate. Dievaluasi. Kalau analisis kan, cuman ia menyebutkan ini. Kalau evaluasi itu kan ngomong soal positif dan negatif. Oke, kita evaluasi ini kekurangannya apa, kelebihannya apa dan lain sebagainya. Baru yang level tinggi Nur itu to create, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, ya. Iya. Jadi misalkan yang tadi ya kuliah Yual Kafirun dipahami bahwa itu untuk membenci orang kafir, misalkan ya. Lalu kemudian itu dilakukan, kan salah. Lalu dianalisis, bener nggak pemahamanku ini? Lalu dievaluasi, apa sih implikasinya kalau kemudian aku melakukan cara pandang yang lama seperti itu? Oh, aku menjadi membenci orang berdasarkan ini. Lalu dia kemudian dipacu untuk menemukan sesuatu hal yang baru, pemaknaan yang baru. To create inilah Nur. Gitu. Goalnya. Iya, jadi ini terus Nur. To create ya, jadi kemudian dia masuk ke sini lagi satu. Terus kemudian terus dan lain sebagainya. Faktanya kalau kamu melihat saat ini anak-anak lagi berada di level mana ini? Di sistem pendidikan kita ya. Iya, kadang-kadang campur juga ya Nur ya. Ini lagi-lagi ngomong soal anak-anak kita itu kan sebenarnya sangat manut pada guru-gurunya. Guru-gurunya ini paham enggak? Bahwa tugas utama seorang guru itu adalah sesuai dengan taksonomi Bloom itu tadi, itu anaknya sudah level apa? Gitu. Apakah hanya sekedar kejar? Iya, itu materi yang ini harus selesai, materi ini harus selesai, masalah tahu ya belakangan. Betul. Ini yang menurutku menjadi hal yang menarik sehingga ya itu tadi kadang-kadang kalau aku berpikir bahwa di hari guru ini sebenarnya masih banyak sekali pekerjaan rumah, terutama bagaimana seluruh komponen di pendidikan itu bisa melakukan perlawanan, melakukan perang terhadap apa yang disebut dengan 3 dosa besar plus itu tadi itu ya memang berat kayak gitu kan, terutama dari aspek guru. Dan aku tidak tahu, tetapi tentu ada progres ya. Waktu Nadiem jadi menteri misalkan, dia ada guru penggerak, itu yang menurutku sangat luar biasa kan, kayak gitu tuh. Prosesnya menjadi lebih transparan gitu, nggak dikit-dikit uang gitu. Susah itu. Nah, kalau kita lihat ini sistem pendidikan atau kurikulum ya, kalau kita lihat kayaknya ganti menteri, ganti kurikulum, dampaknya kalau kamu melihat seperti apa sih An? Apakah itu membuat, kalau yang aku tanyai ya, beberapa guru ini bingung, ini belum selesai ganti ini, atau ya ini kurikulum yang ini baru coba diaplikasikan sudah ganti kurikulum. Sebenarnya itu akan membantu, kalau kamu lihat itu membantu guru untuk lebih mudah menemani anak-anak atau mendidik anak-anak ini, ataukah justru menjadi beban baru dengan kurikulum pendidikan yang berganti-ganti? Selama ini yang aku dengar bahwa begitu besarnya beban administratif bagi seorang guru itu, yang mendapatkan sorotan dari banyak guru itu kan. Udah di kelas itu ngurusi banyak orang, lalu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas administrasi itu kan. Belum lagi dituntut untuk bisa menjadi kreatif dan lain sebagainya. Tentu ini pekerjaan yang tidak mudah begitu kan. Nah, tugas perombakan kurikulum itu kan tergantung dari kementeriannya tuh. Nah, aku melihat bahwa kalau misalkan ego dari seorang menteri ini menjadi sangat kuat, artinya ia tidak mau mengambil sesuatu yang baik dari para pendahulunya, iya, maka itu juga akan berpotensi untuk menciptakan turbulensi di
di dalam pendidikan kayak gitu kan. Dan ini yang apa? Kontinuitas itu menjadi penting, Nur ya. Kontinuitas itu menjadi penting. Misalkan begini, aku berpikir bahwa siapapun nanti menteri pendidikannya, maka taksonomi Bloom itu harus tetap dipertahankan. Karena itu yang mendorong model berpikir kritis itu di situ. Jangan sampai kemudian taksonomi Bloom itu yang tadi itu to memorize, to understand, to apply, kemudian to analyze, to evaluate dan to create itu kemudian tidak digunakan sama sekali. Karena mau model apapun kurikulumnya, ujungnya itu untuk meminterkan orang itu adalah dengan menggunakan 6 step itu sendiri. Kayak gitu. Sehingga bagiku ke depan misalkan guru itu mesti harus lebih diberdayakan begitu ya, lebih diberdayakan dalam hal misalkan kalau kita mau melakukan combating terkait dengan 3 dosa besar dari pendidikan itu, maka guru-guru harus dikenalkan, diarahkan kepada tiga hal itu kan, 3 plus itu tadi, dosa besar itu sendiri. Yang nggak kalah jadi sorotan ya, selama ini kan selalu kesejahteraan guru yang masih banyak menilai itu kan masih kurang diperhatikan, walaupun sejak masanya Gus Dur kayaknya sudah mulai banyak perbaikan ya kalau kita lihat kesejahteraan guru. Nah, apakah itu cukup jadi alasan untuk guru tidak bisa maksimal gitu dalam memberikan? Kan ada kasta-kasta Nur di guru itu Nur. Gitu ya. Oh iya dong. Tidak hanya di India ya. Oh, ada kasta Nur. Ada ya. Misalkan yang paling kasta tinggi itu kan ASN. ASN. Itu kan kalau di dalam taksonomi itu kan dia yang paling gede ini. ASN. PIB ya. Iya. PIB ya. Lalu ada yang sejajar itu P3K. Sekarang itu kan negara kita itu sudah sangat serius ya, sudah sangat serius untuk melakukan perbaikan terhadap kesejahteraan guru itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan reformasi birokrasi itu sendiri. Tentu itu belum belum sampai pada idealitas. Misalkan kalau kita lihat berapa sih gaji dosen kita komparasikan dengan di negara-negara lain kayak gitu. Tetapi per hari ini kalau dosen itu statusnya itu adalah P3K, itu sejajar dengan ASN dan bayarannya juga lumayan loh, 4 juta, 5 juta kayak gitu. Itu belum nanti lain-lainnya. Dan kayaknya justru yang kurang berarti kan yang kasta bawah atau guru-guru honorer. Iya, guru-guru honorer itu. Dan sekarang itu kan juga ada kebijakan misalkan bahwa tidak lagi melakukan rekrutmen dan lain sebagainya kayak gitu kan. Rekrutmen itu memang benar-benar difokuskan dengan mempertimbangkan soal nggak hanya soal merekrut tapi bagaimana juga melakukan penggajian dan lain sebagainya. Bahwa di tempat-tempat misalkan sekarang banyak sekolah-sekolah itu pemilik yayasan misalkan dengan mudah ayo ini kemudian guru terus kemudian kamu ikut bantu lalu yang bantu ngomong dulu aku ini guru sana juga guru, kenapa guru di sana itu tinggi padahal dia yang sana itu ASN P3K tapi dia misalkan masih sukwan ya, masih sukarelawan dan lain sebagainya kayak gitu. Aku berpikir bahwa pembiayaan itu menjadi penting dan sekarang sekolah-sekolah itu kan sudah mendapatkan BOS ya Nur dan itu tentu tidak ideal ya, tetapi untuk bisa memberikan operasional itu kan support gitu kan, memberi support itu menurutku bisa begitu. Tinggal memang bagaimana kemudian faktor kesejahteraan ini tidak dijadikan pembenar untuk melakukan apa yang saya sebut sebagai perilaku dan praktek koruptif itu sendiri. Kan biasanya kan orang gini, ya karena aku ini gaji kecil maka bolehlah korupsi dikit-dikit. Akhirnya mengkompensasi itu kan. Nah ketika mengkompensasi itu, kemudian kan praktek koruptifnya itu terus. Menormalisasi. Misalkan begini, aku misalkan ikut bantu ngajar di sekolah tertentu, bayaranku dikit, ya, bayaranku dikit, lalu aku pengen nyeper, lalu aku tinggalkan anak itu, tapi aku titip tanda tangan, nggak aku ajar secara material, aku mengatakan nggak aku ajar, tapi aku titip absen, aku kemudian ke sekolah lain atau kerja lain begitu kan, dengan alasan bahwa gajiku tidak cukup gitu.
Nah ini kan kemudian menormalisasi praktek koruptif itu sendiri yang itu juga akan berpengaruh, sekali lagi berpengaruh terhadap cara pandang siswa itu terhadap gurunya itu sering jam kosong, tetapi Pak ini nggak masuk, ini secara existing nggak masuk kelas, tapi kok ditandatangannya kok masuk, itu kan akhirnya boleh ya, jadi nggak jujur itu boleh ya, akhirnya kan siswa-siswi kita kan berpikir seperti itu. Ya, barangkali ada guru-guru yang lagi di rumah yang mau ikutan gabung ngobrol dan diskusi bareng kita, monggo ya bisa langsung komen atau juga di IG-nya ini lagi aktif ya bisa. Yang juga saat ini lagi rame juga nih ya, misalnya sebenarnya bagaimana sih orang tua itu harus bersikap ketika anaknya mendapatkan hukuman atau apa ya, kalau kita lihat itu seperti An bilang tadi di awal, kalau dulu itu kan orang tua lebih mentolerir ketika anaknya mungkin mendapatkan hukuman kayak dulu tuh juga sering lah misalnya disetrap atau di apa, tapi kalau sekarang kan kayaknya nggak berani tuh apa namanya, guru juga membatasi diri tuh atau nggak berani melakukan kekerasan sama sekali. Nah yang aku mau apa ya, terkadang kita sebagai orang tua itu seolah-olah ketika anak ini sudah sekolah, ini adalah tanggung jawab. Jadi anakku ini harus pinter, nggak boleh jangan sampai ada yang menyakiti. Sementara dengan misalnya guru satu dengan satu kelas 30, kadang-kadang tidak bisa mengontrol semuanya tuh. Tapi yang apa ya, yang seolah-olah orang tua ini kadang pokoknya anakku gak boleh apa-apa ketika terjadi apapun harus dilaporkan atau dikit-dikit dilaporkan. Nah, menurut An sendiri kalau sebagai orang tua sebaiknya seperti apa sih supaya apa ya? Kadang kita lihat itu ada hal yang ada banyak kasus misalnya yang di salah satu SD lah, misalnya anak yang kena apa itu? Kena sapu. Iya, kena sapu. Kan, itu ketika main sama anak-anaknya. Atau mungkin anak sama anak menjadi korban kekerasan atau bullying sementara gurunya tidak tahu. Nah, sehingga dituntutlah sama orang tua. Nah, sebenarnya kita harusnya melihat seperti apa nih sebagai orang tua? Kalau kita sendiri harusnya pertama menurutku soal tata tertib dan soal hak dan kewajiban itu menjadi hal yang penting. Harus jelas ya. Iya, misalkan kalau kita mau ngontrak rumah itu kan perjanjiannya kan jelas ya Nur ya. Nah rata-rata pihak sekolah dan pihak orang tua itu nggak clear di situ, nggak clear. Jadi sekolah punya persepsi sendiri, orang tua punya persepsi sendiri. Itu yang sebenarnya tidak perlu diteruskan seperti itu. Idealnya sejak awal itu kemudian kita membaca ini kan hak dan kewajiban itu kan. Seperti kita nyewa rumah gitu kan, nyewa rumah atau nyewa toko dalam waktu tertentu kan ada seperti ada hak dan kewajibannya itu. Di situ kemudian harus jelas ya. Harus jelas tentang ruang lingkupnya gitu kan. Jadi misalkan soal pendisiplinan itu sampai sejauh apa pendisiplinan itu sendiri. Yang tentu saja pendisiplinan itu atau aturan atau perjanjian itu tentu dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Misal soal penggunaan kekerasan, sengawur-ngawurnya apapun gitu kan, sejengkel-jengkelnya apapun seorang guru kepada anak, maka ia tidak diperkenankan untuk melakukan penghukuman kekerasan terhadap anak itu atau penghinaan dan lain sebagainya. Digunduli terus kemudian misalkan itu tidak bisa kayak. Kalau dulu kemudian menjadi biasa, misalkan ada anak potongannya rambut kemudian langsung dipetal kayak gitu. Dulu mungkin dianggap sebagai hal yang biasa, wajar gitu kan, dan orang tua juga ya enggak apa-apa gitu. Tapi sekarang coba lakukan itu di video terus kemudian videonya viral. Wah, udah remuk itu sekolahan itu. Jadi sebenarnya publik memiliki kontrol tersendiri, dan kontrol publik yang kuat seperti ini, apalagi zamannya medsos seperti ini, itu juga membuat seorang guru, komunitas guru itu kemudian mau tidak mau dia harus belajar. Dia akan selalu diawasi. Iya, dia harus mengembangkan satu teknik bagaimana ia bisa mengendalikan satu kelas 40 orang itu
di dalam genggamannya, tetapi tidak ada satupun hal yang bersifat etis, apalagi kemudian yuridis yang kemudian ia langgar itu sendiri. Di sini aku melihat bahwa usia guru sekarang menjadi lebih tua lagi, lebih dewasa lagi, dan aku sangat berharap bahwa predikat guru itu menjadi luhur ya. Profesi guru itu menjadi luhur karena memang ia adalah special person. Di saat orang lain itu tidak bisa mengendalikan 50 orang, meminterkan 50 orang, itu dia memiliki satu kemampuan untuk itu, dan itu memang luar biasa kayak gitu. Dan apalagi kalau kita lihat sekolah yang full day kita bayangkan kita sendiri kadang ya, misalnya yang COVID kemarin, sehingga anak-anak pada sekolah jarak jauh gitu ya, itu kan banyak orang tua yang ampun-ampun mendidik anaknya sendiri. Bayangin, sementara kadang kita orang tua itu menuntut supaya guru ini perfect untuk semua anak yang padahal orang tua itu nggak mampu. Itu maksudku, apalagi dengan waktu yang cukup panjang ya, apalagi yang full day itu kan kayak aku jam berapa, jam 7 sampai jam 3, betapa bosen betapa ribetnya ketika dia ditemui dengan banyak anak, dan pastinya karakternya kan beda-beda. Makanya Nur, itu sebabnya Nur, jadi guru itu berat. Makanya aku jadi heran, kenapa kemudian orang itu berlomba-lomba mau jadi guru, karena menjadi guru itu berat sekali kan. Berat sekali, dan iya, tanggung jawab di atas dan di dunia itu kan juga berat. Aku aja nggak mampu, nggak tahu, tapi istriku kok ya senang sekali dengan guru. Ada ini sendiri mungkin ya, ada ada kesenangan atau kebanggaan tersendiri ketika melihat seseorang yang dia ajar kemudian tumbuh sukses menjadi seseorang yang bermanfaat buat orang lain, itu kan ada kebanggaan. Misalnya gurumu mungkin lihat, wah itu kan saya bisa tak ulang nomata saya jadi pinter. Nah itu kan ada satu kebanggaan ketika melihat, oh muridku ternyata aku berhasil nih. Kalau paling enggak itu berkontribusi lah untuk membuat anak didiknya menjadi sukses gitu. Betul, itu sebabnya kebanggaan itu nggak murah Nur. Kebanggaan itu harus ia tebus dengan cara yang sangat luar biasa, termasuk yaitu tadi gaji kecil, diminta untuk koordinasi 50 orang, belum lagi beban administrasi, belum lagi kemudian godaan ini dan itu dan ini dan itu. Aku kira ya itu tadi, kualitas guru harus terus ditingkatkan kan, karena ya bangsa ini apa jadinya kalau kemudian tidak memiliki para pendidik yang kualitasnya tidak semakin baik. Oke, yang terakhir mungkin pesan untuk guru dan untuk orang tua nih, masih dua pesan. Hidup guru. Apa nih pesan untuk para guru, mungkin penyemangat atau yang bisa di-sharingkan? Mungkin kan juga ngajar juga kan? Iya. Perguruan tinggi. Apa sih yang perlu menjadi penguat atau menjadi satu vitamin buat guru supaya tetap semangat, tetap istiqomah dengan profesinya, dan juga nggak sia-sia ketika dia itu tadi mengajarkan sesuatu yang bukan substansi, jangan yang luar-luar, jangan yang sekedar grade bawah saja. Nah kira-kira apa nih pesannya? Aku ingin mendorong pada semua guru yang mendengarkan siaran kita Nur, untuk meyakini bahwa tugas guru itu sangat mulia ya, sangat mulia, dan bukan kadang-kadang tapi seringkali Gusti itu, Tuhan itu melakukan menguji coba kemuliaan kita, kemuliaan guru itu dengan cara-cara yang berat gitu ya, cara-cara yang berat, sehingga kita tidak sebagai guru jarang menyadari bahwa sebenarnya tingginya derajat guru itu harus dikompensasi dengan beratnya tugas dan beratnya tanggung jawab itu sendiri. Tapi percayalah bahwa bangsa ini tidak akan bisa maju, bangsa ini tidak akan bisa lebih beradab kalau kemudian tidak diintervensi oleh guru, tidak diintervensi oleh dosen itu sendiri. Sehingga aku ingin mengajak pada semua guru, semua dosen untuk tetap bersetia kepada
apa namanya, mendidik anak-anak kita dengan kasih, mendidik anak-anak kita untuk tetap kritis, dan kemudian menjadi lebih bahagia ketika melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang kritis dan melampaui melampaui kita sebagai seorang guru itu. Itu sih Nur, menurutku Nur. Kalau untuk orang tua nih, supaya bisa menjadi sama-sama supporting, sebenarnya kan orang tua dan guru ini kan sama-sama supporting ya, supaya anak ini bisa berkembang dan kritis. Betul. Nah, orang tua seperti apa ini yang dibutuhkan? Bagi orang tua orang tua guru, ya, wali murid kayak gitu, sering-seringlah berkomunikasi dengan wali kelas, dengan gurunya, gitu. Jangan pasrah bongkoan. Jangan pasrah bongkoan, gitu kan. Sering mendiskusikan gimana anak kami dan lain sebagainya. Gimana perkembangannya, dan jangan memberikan beban terlalu berat kepada wali murid, wali kelas dan guru-guru itu. Jadi bayangkan anak kita ketika kita sekolahkan di sebuah institusi pendidikan, itu kemudian diasuh oleh baik orang tua maupun oleh guru-guru itu sendiri. Maka kerjasama antara guru dan orang tua itu menjadi penting, saling support gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mantau kita. Thank you. Baik yang ada di KR53 maupun yang lain di IG-nya Aan ya. Terima kasih buat semuanya. Semoga para guru tetap semangat untuk berjuang dan juga memberikan pendampingan yang terbaik. Semoga anak-anak menjadi generasi yang kritis, generasi yang toleran dan lebih maju lagi. Kita tutup podcast kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.